Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi lanjutan daripada sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan lumut, ya. Jadi Bapak ingin mencoba untuk mereview kembali terkait dengan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi pada tumbuhan lumut dia memiliki yang namanya skema metagenesis, ya. Metagenesis ini artinya adalah proses pergiriran keturunan atau dia siklus dalam proses kehidupannya, ya. Dimana kita bisa lihat di sini Nanda sekalian, dimulai dari spora, kemudian spora yang jatuh ke tempat yang sesuai atau tempat yang lembab, maka dia akan menjadi protonema. Dari protonema ini akan terbentuk yang namanya lumut pada fase gametofit. Kemudian lumut ini dengan bantuan archegonium dan antheridium, ya, sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, ya, kemudian mengalami yang namanya proses zigot, proses perkawinan. Dari zigot ini kemudian akan dihasilkan yang namanya sporogonium, ya. Dari sporogonium ini kemudian akan dihasilkan yang namanya spora. Dan spora ini yang akan mengalami yang namanya siklus, ya, secara terus-menerus, dan terbentuklah yang namanya proses metagenesis. Yang perlu diingat bahwa pada tumbuhan lumut dia memiliki dua fase, ya, di mana fase yang pertama ada yang disebut dengan fase gametofit dan yang kedua ada namanya fase sporofit. Fase gametofit adalah merupakan fase yang paling dominan, ya, pada tumbuhan lumut. Sedangkan kalau tumbuhan paku, ya, kita lihat di sini, dia juga memiliki skema metagenesis, ya, atau proses pergiriran keturunan, di mana pada skema tumbuhan paku dia juga dimulai dari spora, kemudian spora yang jatuh di tempat yang sesuai atau tempat yang lembab, maka dia akan berkembang menjadi protalium. Jadi kalau tadi namanya protonema pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan paku dia disebut dengan protalium. Dan dia berada pada fase gametofit. Kemudian dari protalium ini dengan bantuan archegonium dan antheridium, ya, sel telur dan spermatozoid, alat kelamin jantan dengan betina, kemudian terjadi yang namanya zigot atau proses perkawinan. Kemudian dari zigot ini terbentuklah paku muda, ya. Dari paku muda terus berkembang biak menjadi paku dewasa atau fase sporofit. Dari paku dewasa ini kemudian terbentuk yang namanya spora baru. Dari spora yang baru ini akan bersiklus terus sampai seterusnya terbentuklah yang namanya skema metagenesis atau proses pergiliran keturunan. Yang perlu diingat baik-baik pada reproduksi tumbuhan paku yang dominan sama seperti tadi, fasenya ada dua, gametofit dengan sporofit. Hanya saja yang membedakan pada tumbuhan paku fase yang dominan adalah fase sporofit, fase menghasilkan spora. Kemudian selanjutnya reproduksi pada tumbuhan berbiji, ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridophyta, dan yang ketiga ini kita membahas materi tentang reproduksi tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Oke, jadi perbedaan mendasar sebenarnya dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku dengan tumbuhan berbiji itu dari segi proses reproduksinya dengan menggunakan biji, sedangkan pada tumbuhan lumut dengan paku dia menggunakan spora, ya. Jadi dia masih menggunakan spora, ya, sedangkan pada tumbuhan biji dia sudah menggunakan biji dalam proses perkembangbiakannya. Kemudian dari reproduksi tumbuhan berbiji ini ada dua metode, ya. Yang pertama ada reproduksi vegetatif, ya.
di mana reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi dua, ya, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Apa sih yang dimaksud dengan vegetatif alami? Jadi kalau dia vegetatif alami adalah proses reproduksi secara alami, ya, tanpa campur tangan dari manusia. Sedangkan kalau buatan, dia reproduksi yang di dalamnya ada campur tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Reproduksi vegetatif alami ini memiliki beberapa contoh, ya. Di sini bisa kita lihat Anda sekalian, ada rizom, ada geragi, ada tunas adventif, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, dan tunas. Ini beberapa contoh yang berkaitan dengan reproduksi vegetatif alami. Sedangkan kalau reproduksi vegetatif buatan, itu contohnya ada dengan cara setek, ya, ada dengan cara mencangkok dan dengan cara merunduk, ya. Oke, kita bisa lihat di sini beberapa keuntungan dari proses reproduksi vegetatif buatan, ya. Kemudian kita lanjut di beberapa penjelasan singkat, ya, terkait dengan vegetatif buatan maupun vegetatif alami. Jadi ini rizom, ya, bisa kita lihat di sini contoh, ya. Ini contoh daripada proses vegetatif alami, ya. Contohnya misalnya di sini ada lengkuas, ya, dengan kunyit. Kemudian kalau geragi atau stolon itu bisa kita lihat contoh gambarnya di sini. Contohnya di sini ada yang disebut dengan rumput teki, ya. Mungkin ini sudah sering kita lihat dan temukan di lingkungan sekitar kita. Kemudian ada tunas adventif. Ini yang paling mudah untuk kita jumpai, ya. Ini contohnya, ya, cocor bebek, ya. Dan beberapa contoh yang lainnya. Kemudian ada umbi lapis, ya. Jadi umbi lapis ini bisa kita lihat contoh gambarnya di sini, ada bawang putih, ya. Jadi ada contohnya juga bawang merah dan baku. Kemudian ada umbi batang, di mana umbi batang ini contoh yang paling mudah untuk kita dapatkan itu adalah pada kentang, ya. Kemudian selanjutnya umbi akar, di mana pada umbi akar ini kita bisa lihat pada tanaman dahlia, ya. Kemudian perkembangbiakan menggunakan tunas, ya, bisa kita temukan paling mula pisang dan bambu. Kemudian kita masuk di contoh dan gambar untuk proses reproduksi vegetatif buatan, ya, dengan cara setek. Kalau dengan cara setek ini contohnya ada kan istilah setek menggunakan batang dan ada yang menggunakan setek daun, ya. Kalau setek batang misalnya kita lihat pada pohon tebu, ya. Kemudian kalau mencangkok, ya, ini yang paling sering mungkin istilah yang kita dengar. Biasanya yang digunakan teknik mencangkok itu tumbuhan misalnya pohon mangga, jambu air, dan rambutan. Ya, ini gambar dari proses mencangkok, ya. Kemudian ada merunduk, ya. Jadi kalau dia merunduk ini, salah satu contoh yang bisa kita temukan adalah buah apel, ya. Kemudian Anda sekalian, ini adalah gambar dari proses reproduksi vegetatif buatan dengan cara merunduk, ya. Kemudian ada tambahan sedikit untuk tambahan informasi bahwa dalam proses reproduksi ada beberapa istilah yang mungkin sering kita temukan, ya. Ada namanya istilah okulasi, ya, menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik, ya. Kemudian kita lanjut di reproduksi generatif pada tumbuhan melibatkan dua proses, ya, yaitu penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Ini ada beberapa istilah, ya. Ada
autogami, getonogami, allogami, dan bastar. Ya, mungkin yang paling sering kita dengar adalah dengan cara bastar atau pembastaran. Kemudian Anda sekalian ini penjelasan singkat ya. Proses penyerbukan itu ada yang dibantu dengan bantuan angin, ada yang dibantu dengan bantuan air, ada dengan bantuan hewan, dan ada dengan bantuan manusia. Ya, jadi ini beberapa contoh proses penyerbukan dengan melalui beberapa media ya, media perantara maksudnya ya, baik dia manusia, baik dia hewan, baik dia air maupun angin. Oke. Baik Nanda sekalian, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini ya kita cukupkan. Ini penjelasan dari proses penyerbukan juga ya. Asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik ya, dia menggunakan bantuan autogami, getonogami, allogami, dan bastar ya. Ada dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke Anda sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pertemuan pekan depan insya Allah mungkin kita akan melakukan praktek secara langsung dari salah satu proses vegetatif buatan yang ada pada tumbuhan. Sekira cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Tetap semangat. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.